Setiap hari, kita bekerja, menabung, membayar, dan bermimpi. Semua dengan satu hal yang sama, uang. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya yang kita gunakan selama ini? Apakah itu uang atau hanya mata uang? Biasanya, manusia menggunakan apa yang ada di tangan mereka untuk hidup. Tenaga, barang-barang kecil, makanan, atau waktu. Di masa awal peradaban, manusia menukar gandum dengan kain, kayu dengan garam, atau ternak dengan logam. Dunia bergerak perlahan, tetapi cukup untuk kebutuhan hidup saat itu. Dan biasanya, manusia tidak memikirkan konsep nilai. Tidak ada angka, tidak ada nominal, tidak ada tanda khusus yang harus dihafal. Nilai lahir dari kebutuhan dan kelangkaan. Jika seseorang butuh, maka barang itu bernilai. Sesederhana itu. Tapi semakin besar masyarakat, semakin rusak sistem barter. 1 ekor sapi tidak bisa dibagi menjadi 15 potong roti tanpa menimbulkan masalah. 1 kilo kayu tidak punya nilai yang sama di setiap pasar. Muncullah sebuah ide yang mengubah segalanya. Kita butuh 1 unit nilai yang bisa diterima semua orang. Ide ini bukan logam, bukan kertas, bukan angka di layar. Ide ini bernama uang. Bukan mata uang, tapi uang sebagai konsep. Uang lahir sebagai penyimpanan nilai. Uang menyederhanakan hidup. Uang menghilangkan friksi, menciptakan perdagangan, dan membuka jalan bagi peradaban besar. Dan di titik ini, manusia masih memegang kendali. Tapi, suatu hari, ketika masyarakat tumbuh menjadi kerajaan, negara, dan kekaisaran, muncul kebutuhan baru, sebuah sistem yang tidak hanya memudahkan perdagangan, tetapi juga memudahkan pengaturan. Logam mulia tidak bisa dicetak sesuka hati, emas tidak bisa diciptakan, dan sistem perniagaan tidak bisa berjalan jika setiap kota menggunakan bentuk uang yang berbeda. Maka negara mulai mengambil alih. Mereka mencetak tanda, cap, meterai, dan akhirnya koin resmi. Pada saat inilah sebuah pemisahan halus mulai terjadi. Uang sebagai ide dasar nilai mulai berbeda dari mata uang, alat resmi yang dikeluarkan otoritas. Manusia bisa mempercayai barang apapun sebagai uang, tapi mata uang harus dipercaya karena negara mengatakan demikian. Fiat currency is currency that's backed by nothing except government promises. The word fiat is a Latin word, and it basically means currency that's circulating by force. Seiring waktu, negara menyempurnakan kontrol ini. Dari koin menjadi kertas, dari kertas menjadi angka digital, dari angka digital menjadi sistem moneter global. There's no nation on this planet that currently uses money. We all use currency. There will come a day when everybody knows the difference. Mata uang menjadi alat transaksi modern yang wajib dipakai, diatur suku bunganya, diatur jumlahnya, dan dijaga stabilitasnya. Lalu pertanyaan besar pun muncul. Jika uang lahir dari kepercayaan masyarakat dan mata uang lahir dari aturan negara, apakah keduanya masih sama? Money is a medium of exchange, and the way it has evolved is that it's always something of intrinsic value until the modern age, when the politicians say, well, we don't need anything of intrinsic value anymore. All we need is political decree. We can say this is money, this piece of paper is money. Now money has a new characteristic. But underneath it all, there's this same concept in place that nobody ever seems to challenge, and that is that governments have a right to declare something of no value to be money, and you must accept it. That's really the problem, and it's still the problem today. It's destroying the economies of the world. Dari sinilah perjalanan besar dimulai, memahami apa itu uang dan apa itu mata uang, agar kita tahu apa sebenarnya yang menggerakkan dunia modern. Untuk memahami dunia modern, manusia akhirnya harus memisahkan 2 hal yang selama ini dianggap sama, uang dan mata uang. Karena uang secara konsep tidak pernah berubah.
Ia adalah alat tukar, penyimpan nilai, dan pengukur nilai. Ia bekerja karena kita percaya padanya. Tapi mata uang berada dalam dunia yang berbeda. Ia diatur, diterbitkan, distandarkan, diawasi, dan dijaga oleh institusi bernama negara serta bank sentral. Ia tidak lahir dari masyarakat, tetapi dari sistem. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, manusia harus bertanya, bagaimana sesuatu bisa bernilai tanpa memiliki nilai intrinsik? It's $20. Wow. Okay. Can I eat it? Can I roll it up and chew it? Do I get calories and vitamins? No, I don't. Can I crumple it up, throw it in my gas tank? Is the car going to go anywhere? No, it's going to clog the fuel injectors, maybe. This is only a symbol. This doesn't mean anything. It's fiat. It's created out of thin air because somebody turned on a printing press. That's all it is. Ketika emas dipakai sebagai uang, nilainya datang dari dua hal, kegunaannya dan kelangkanya. Emas tidak bisa dibuat sesuka hati. Namun ketika sistem moneter beralih ke mata uang kertas, nilai datang dari hal lain, kepercayaan pada institusi yang menerbitkannya. Disinilah perbedaan kritis itu muncul. Politicians can create fiat money at will. That's why it's fiat. So why would you want to put your faith in that? Put your trust in politicians and bureaucrats and central bankers. Uang adalah konsep universal yang bisa hidup di mana saja. Mata uang adalah implementasi modern yang hidup dalam aturan negara. Mata uang tidak bernilai sendirinya. Ia bernilai karena negara berjanji untuk menjaganya, karena bank sentral mengelolanya, karena hukum mengharuskan kita menggunakannya. Gold is money, and these national currencies are money substitutes that circulate in place of gold. Dan untuk memahami kehidupan ekonomi saat ini, manusia harus melihat bagaimana mata uang bekerja. Jumlahnya diatur lewat kebijakan moneter. Nilainya menurun atau naik karena inflasi. Ia mempercepat transaksi digital. Ia bisa dipantau, dilacak, dan dikendalikan. Ia membuat sistem keuangan bisa berjalan global. Tanpa mata uang, kita kehilangan struktur. Tanpa uang, kita kehilangan makna. Memahami keduanya menjadi kunci untuk memahami dunia modern. Dan karena itu, manusia modern memiliki dua realitas nilai yang berjalan berdampingan. Realitas pertama, uang sebagai ide. Ia netral, timeless, sederhana. Ia menghubungkan manusia tanpa batas. Realitas kedua, mata uang sebagai alat. Ia praktis, fleksibel, mengikuti perkembangan teknologi. Ia memungkinkan ekonomi global bergerak dalam hitungan detik. Keduanya bukan musuh, keduanya tidak saling menggantikan. Keduanya adalah dua sisi dari sistem yang sama, sistem yang kita gunakan setiap hari tanpa kita sadari. Memahami perbedaan ini membuat kita tidak lagi bingung saat melihat perubahan dunia. Ketika inflasi naik, ketika negara mencetak uang, ketika suku bunga bergerak, ketika sistem digital menggantikan uang kertas, kita sadar bahwa uang adalah konsep yang menuntut kepercayaan. Mata uang adalah implementasi yang menuntut pengelolaan. Dan pada akhirnya, yang membuat dunia terus bergerak bukan hanya apa yang kita miliki di dompet atau di rekening, tetapi bagaimana kita memahami nilai, bagaimana kita mempercayai sistem, dan bagaimana kita menjalani hidup dengan alat tukar yang terus berevolusi. Uang adalah ide kuno, mata uang adalah bahasa modernnya, dan memahami keduanya adalah memahami dunia.